Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuhá, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis ke-26 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitabul Muharram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, membahas tentang jangan sepelekan sedekah. Pesan Nabi SAW, sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, sekali-kali kamu jangan sampai merendahkan, jangan menyepelekan, jangan menganggap enteng dan kecil. Minal ma'rufi, dari perkara yang ma'ruf, syai'an sedikit pun, selagi namanya masih ma'ruf, sekecil apapun jangan sampai diremehkan. Artinya hargailah. Walau antalaka, walaupun kamu ketemu akhoka, pada saudaramu sesama muslim, yang paling utama tentunya begitu, biwajahin tolkin, dengan wajah yang ceria, sumringah, sumeh, senyum, dan itu modalnya amat sangat murah, bahkan nggak mengeluarkan uang walaupun hanya 1 rupiah, tapi itu kebaikan, maka jangan sampai diremehkan. Hadisnya sahih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, pertama, semua orang dengan usahanya mereka itu pengen sukses dan tidak mau gagal. Ini menjadi fitrah, tanpa diajari manusia seperti itu. Semua orang dengan usahanya pengen sukses, tidak mau gagal. Semuanya, entah mencari bekal-bekal keduniaannya atau tujuan utama akhiratnya. Sejak dari ilmu, amal, usaha, pergaulan, semuanya menginginkan kesuksesan, tidak menginginkan kegagalan. Nomor 2, modal-modal yang mesti disiapkan apa saja ketika orang itu berusaha. Yang pertama tentunya ada modal fisik. Sejak badan yang sehat disiapkan, tenaga yang kuat disiapkan, tangan yang terampil pun juga disiapkan. Namanya orang usaha. Yang nomor 2, modal di bidang pemikiran pun juga disiapkan. Sejak ilmu yang memadai, memiliki niat dan semangat yang kuat. Karena memang Islam memerintah kepada kita harus punya ilmu, punya semangat kuat,
Yang pesan Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmunya. Dan juga pesan Nabi SAW, ikhris ala ma yang fa'uka wala ta'jas, bersemangatlah kepada perkara yang sekira bermanfaat kepada kamu dan kamu jangan lemah. Itu modal pemikiran disiapkan. Yang ketiga, siapkan juga modal sarana, entah itu modal usaha termasuk alat-alatnya, semuanya juga disiapkan. Modal bisa kecil bisa besar, alatnya pun juga demikian, tapi semuanya butuh modal untuk babat pertama bersama alat-alatnya. Yang keempat juga dibutuhkan modal lingkungan yang mendukung, sejak tersedianya akses jalan, sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai, ada bahan baku, ada pasarnya, sehingga bisa mengolah, bekerja dan menyebarkannya, sehingga putaran dari kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Itu tadi ketika sekilas cerita masalah modal ketika orang memiliki keinginan untuk mengadakan usaha. Itu tadi pelajaran yang kedua. Yang nomor tiga, bagaimana Islam membimbing kepada semuanya. Yang bimbingan Islam itu bersifat menyeluruh. Ada beberapa poin dari bimbingan Islam. Pertama, dipastikan adanya iman pada takdir, termasuk takdir kauni, ketetapan Allah yang berlaku di alam raya. Takdir kauni itu semisal api itu panas, itu takdir kauni. Batu itu keras. Ketika janin berada di rahim ibunya umur 4 bulan, ditiupkannya roh, ada jatah rezeki, jatah umur, bakat-bakat yang dimiliki, suka duka yang dijatahkan, itu masuk pada wilayah takdir kauni. Itu diimani. Termasuk kaya atau miskin, itu ada takdir kauninya, jatahnya, cuma orang itu tidak diberitahu, karena permasalahannya itu barang yang dirahasiakan. Tetapi siapapun supaya optimis, karena siapapun pengen kaya, tidak mau miskin, sehingga nanti mendorong untuk bekerja keras. Itu bimbingan Islam yang pertama, supaya mengimani adanya takdir kauni. Yang kedua, supaya dimantapkan dengan takdir syar'i, di mana manusia itu terikat dengan akalnya setelah diberitahu baik dan buruk, ini jalan surga, jalan neraka, dan sesuatu yang dijatahkan pun juga ada sebab-sebabnya, yang di sana akan ada balasan-balasannya. Itu namanya masuk pada wilayah takdir syar'i. Maka di antara konsekuensi orang itu mengimani kepada takdir syar'i, perbuatan itu ada balasannya, maka ada peraturannya. Maka supaya orang itu menempuh sebab-sebab yang baik, selalu dikontrol dengan hukum adanya halal dan haram. Sebab baik kerjakan, adanya halal haram perhatikan, jangan sampai diterjang. Dan supaya selalu disiapkan jatah infak, karena sebuah usaha itu nanti akan lancar ketika orang itu memprogramkannya untuk infak. Karena pesan Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apapun yang kamu infakkan itu Allah pasti akan memberikan ganti. Makanya orang berusaha itu kalau nggak ada program infaknya ya berat, karena yang ada paling itu jatah dunianya atau diistidroj, atau tidak ada bekal akhiratnya. Dari poin yang ketiga, bimbingan Islam kepada siapapun yang berusaha ingin sukses, maka
dipastikan adanya iman pada takdir kauni, iman pada takdir syar'i. Makanya sebab-sebab yang baik kerjakan supaya selalu dikontrol, jangan sampai lepas dari hukum Allah halal dan haram, dan supaya disiapkan jatah dari infaknya, karena itu diantara pendukung kesuksesan. Kemudian pelajaran yang keempat, waspada dari perusak usaha. Apa itu? Sifat meremehkan dan sombong. Siapapun ingin usahanya sukses, maka waspadalah dari perusak usaha. Apa itu? Sifat meremehkan. Karena bila dikaitkan, segala sesuatu besar itu berangkat dari yang kecil. Ketika yang kecil dikumpul-kumpulkan juga lama-lama besar. Makanya ada sebuah ungkapan dari ahli ilmu, tidak ada dosa besar bila orang itu selalu mengiringkan dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil ketika orang itu meremehkannya, walau itu besar. Dosa besar bila diiringkan dengan istighfar gak jadi besar. Kenapa? Akan mandek, dihentikan, dibersihkan. Demikian juga tidak ada dosa kecil ketika orang itu meremehkan, cilik wae. Lama-lama ketika tetap dikerjakan juga lama-lama besar. Maka sedekah pun juga demikian. Gak mungkin orang itu bisa sedekah besar kecuali mengumpulkan yang kecil-kecil. Maka siapa yang gemi, yang telaten mengumpulkan yang kecil-kecil juga lama-lama besar, itu mengundang kesuksesan. Sampai hadis yang kita baca di atas, jangan kamu remehkan sedekah walaupun sebatas ketemu dengan wajah ceria, itu termasuk sedekah. Artinya perkara yang kecil jangan diremehkan, karena yang besar pun juga berasal dari yang kecil. Sampai makan pun juga demikian. Ketika selesai makan jangan sampai ada yang tersisa. Bahkan yang melekat di tangan pun supaya dijilat pakai mulutnya. Kenapa? Karena orang tidak tahu di mana letak keberkahannya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Untuk bidang usaha, di bidang syariat dan macam-macam, maka sifat meremehkan dan sombong itu menjadi perusak dari usaha-usaha yang ada. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.